Suamiku Om Tentara. Season 3. Bab 111. Jangan di-skip bacanya ya guys, meski udah baca sebelumnya. Biar retensi otornya stabil dan otor semangat nulisnya. Perwira 3 besok pagi update ya. Melody masih bingung dengan ucapan ayahnya. Sejak tadi dia memang tidak memperhatikan apa yang terjadi. Hadirnya dia di pernikahan kakaknya juga semata-mata untuk menikmati berbagai hidangan yang ada. Soal ramah tamah dan semacamnya, ia mana peduli. Mendadak ditarik paksa lalu ditatap oleh banyak pasang mata begitu membuat Melody hampir saja tersedak jeli yang ia makan. Kenapa semuanya ngelihatin aku? Tanya Melody seraya mengerjap pelan. Kedua tangannya masih sibuk menggenggam 2 cup jeli yang menjadi salah satu sajian pernikahan. Taruh dulu itu jelimu, Mel, bisik ayahnya kesal. Melody malah menatap ayahnya sambil mengedip-ngedip tak mengerti. Melody memang sosok gadis yang agak tulalit. Bisa dikatakan, dia itu sangat lugu nyerempet bodoh. Benar-benar berbanding jauh dengan Sylvia yang berwibawa dan selayaknya wanita dewasa pada umumnya. Bukannya mendengarkan ucapan ayahnya untuk menaruh dulu 2 cup jeli yang ia pegang, Melody malah dengan santainya lanjut melahap jeli itu di hadapan semua orang yang menatapnya. Lebih memalukannya, ia bahkan tidak peduli meski bibirnya belepotan. Kebetulan jeli yang ia makan itu rasa coklat dengan fla coklat juga di bagian bawah cupnya, sehingga kalau dimasukkan ke mulut utuh, jelas saja fla tersebut langsung lumer di mana-mana. Ibunya Melody sampai malu berat. Ia yang tadinya malu karena Sylvia nekat pergi di hari pernikahannya, sekarang tambah malu dengan kelakuan Melody. Buru-buru ibunya mengambil beberapa lembar tisu dan menyeka lelehan fla di sekitar bibir Melody. Kamu itu kalau makan yang rapi, Mel. Kamu bukan anak TK. Tegur ibunya. Melody santai saja lanjut mengunyah seolah tidak ada dosa padahal baru saja ia mempermalukan kedua orang tuanya. Sementara itu, ayahnya yang sejak tadi sekuat tenaga menanggung malu tidak mau mundur dari tawarannya. La memasang senyum di hadapan Zaida dan Firza yang masih bingung dengan semua keadaan ini. Bagaimana? Apa Bu Zaida dan Pak Jenderal setuju? Memang mungkin agak berbeda dengan Sylvia, tapi dia benar adik kandungnya kok, enggak akan terlalu beda jauh. Zaida dan Firza saling berpandangan. Mereka juga bingung. Masalahnya ini pernikahan, tetapi orang tuanya Sylvia dan Melody malah menawarkan anak mereka seolah sedang menjual barang dagangan saja. Tapi Melodinya apa setuju? Tanya Zaida. Pasti mau. Iya, kan Mel? Desak ayahnya. 2. Melody masih tidak menjawab karena tidak mengerti juga dengan kondisi ini. Jawab, Mel. Kamu mau kan gantikan kakakmu buat menikah dengan Nak Perwira? Melody diam. Pelan-pelan ia mulai connect dengan apa yang sedang dibicarakan oleh orang tuanya. Tiba-tiba, ia malah menjerit keras, membuat semua orang yang ada di sana sampai kaget. What? Aku menikah? No, no, no. Seru Melody. Sayangnya, sang ayah tiba-tiba meremat dadanya dan mulai sesak napas. Dia kaget mendengar penolakan keras Melody apalagi tidak ada sopan santunnya sama sekali. Mas, kenapa? Ibunya langsung memegangi sang ayah yang lemas karena jantungnya mulai kumat. Semua orang yang ada di sana ikut panik. Melody yang tadinya menolak menggantikan kakaknya untuk menikah dengan Perwira juga ikut panik melihat ayahnya seperti itu. Firza segera membantu untuk membawa ayahnya Melody duduk supaya tenang. Di sana, ayahnya Melody terbata-bata mengatakan kalau ia tidak ingin pernikahan ini batal begitu saja. Maafkan keluarga kami Pak Jenderal, Bu Zaida. Melody mungkin enggak selevel dengan Sylvia, tapi kami harap Pak Jenderal dan Bu Zaida mau menerima,
kata sang ayah begitu memelas. Firza menghela napas panjang. Saya nggak nolak, Pak. Masalahnya, pernikahan itu yang melakukan anak-anak kita, jadi ya keputusan ada di tangan mereka. Ayahnya Melody kembali mengerang kesakitan sambil terus menekan-nekan dadanya sendiri. Suasana malah menjadi tidak enak dan dramatis gara-gara itu. Zaida juga kasihan melihatnya. Ia pun mendekati Perwira yang sejak tadi masih saja diam karena syok dengan semua keadaan ini. Perwira, kamu mau menerima Melody, kan? Bujuk Zaida. Sebenarnya, ia sendiri juga kurang nyaman mempelai wanitanya diganti begitu saja. Bukan karena Zaida tidak suka dengan Melody, ia hanya tidak mau Perwira melakukan pernikahan ini dengan terpaksa. Namun, mereka juga seperti terdesak sekarang. Ayahnya Melody sakit seperti itu. Akhirnya, Perwira pun dengan terpaksa menerima pernikahan itu. Melody yang awalnya menolak keras juga mau tidak mau mengiyakan permintaan orang tuanya. Pernikahan tersebut pun akhirnya berjalan sebagaimana mestinya meski dengan mempelai wanita pengganti. Jujur saja, Perwira merasa benar-benar hancur. Bagaimana mungkin ia yang seharusnya menikahi wanita berwibawa, anggun, dan cerdas seperti Sylvia malah berubah harus menikah dengan sang adik yang rusuh, on, dan bodoh itu. Setelah status pernikahannya sah, Zaida dan Firza bergantian memeluk Perwira. Keduanya masih ada perasaan berat hati dengan pernikahan ini, tetapi sebagai orang tua mereka akan tetap mendoakan yang terbaik untuk Perwira. Selamat ya, Perwira. Akhirnya anak mama sudah menjadi suami, ucap Zaida terharu. Perwira tersenyum tipis, sama sekali tidak ada rasa bahagia sama sekali. Iya, Ma. Setelah itu, gantian Adiba yang salim kepada Perwira kemudian juga memeluk kakaknya. Gadis itu bahkan sampai menangis. Maafin Adiba, Bang. Gara-gara Abida ngomong sembarangan, sekarang malah jadi kenyataan. 3. Perwira menarik hidung Adiba yang terisak. Sudahlah, jangan salahin diri kamu sendiri. Nggak usah nangis gitu, mukamu jelek kalau nangis. Adiba semakin cemberut. Tapi Bang, ini bukan salah kamu. Ini sudah takdir. Doain abang aja buat kedepannya. Adiba mengangguk. Ia semakin menangis dan kembali memeluk kakaknya. Malam harinya ketika semua tamu sudah pulang, Perwira dan Melody sudah masuk ke kamar pengantin. Sementara itu, Zaida dan Firza masih di sana mengobrol bersama dengan keluarga besar Melody sekalian mengenal lebih jauh masing-masing keluarga. Di malam hangat penuh suasana kekeluargaan tersebut, tiba-tiba saja terdengar teriakan melengking dari arah kamar pengantin yang berada di lantai 2. Semua orang terkejut. Lalu mereka pun bersama-sama pergi ke lantai atas untuk melihat apa yang terjadi. Dan ternyata, Mel, kamu kenapa? Dia, Melody ketakutan sambil menunjuk suaminya yang baru mengancingkan pakaiannya. Kenapa Mel? Tanya ibunya. Melody menggeleng. Lalu berlari keluar dari kamarnya. Sudah ditahan oleh orang tuanya dan juga beberapa orang tapi Melody berhasil kabur. Melody. Semua orang yang tadi menahan Melody berusaha mengejar. Mereka tidak paham apa yang terjadi, apalagi gadis itu berlari dengan wajah ketakutan. Memangnya gadis itu baru melihat apa sampai wajahnya pucat pasi seperti baru melihat hantu. Mel, jangan lari-lari gitu. Kamu sebenarnya kenapa, Nak? Orang tua Melody heran sendiri. Mereka yang paling gencar berusaha mengejar gadis itu. Sayangnya, Melody benar-benar tidak mengindahkan panggilan orang tuanya. Ia malah lanjut saja berlari pergi masih dengan wajah ketakutan seperti itu.
Posisi mereka ada di lantai atas saat ini, dan Melody berlari menuju tangga untuk turun. Orang tua Melody yang mengejar sampai ngeri sendiri ketika melihat sang anak berlari tergesa-gesa menuruni anak tangga. "Mel, jangan lari-lari di tangga, nanti kamu." Belum juga ibunya selesai memperingatkan, Melody yang hanya tinggal melewati 3 anak tangga lagi sampai lantai dasar malah salah menginjak anak tangga. Berhubung ia tergesa-gesa, Melody yang seharusnya memijak anak tangga berikutnya malah kelewatan memijak pinggiran anak tangga, jadilah kakinya terpeleset dan tubuhnya seketika oleng. 4. "Ah!" Melody berteriak. Tubuhnya menggelinding ke bawah, belum lagi dahinya terbentur lantai. Brak! Tubuh Melody tergeletak mengenaskan di lantai dekat tangga, dan saat itu juga ia langsung pingsan. "Melody!" seru semua orang yang ada di sana. Mereka semua kaget, lalu menatap ke arah Perwira yang juga ikut mengejar Melody. "Nak Perwira, sebenarnya kamu apakan anak saya?" tanya orang tua Melody. Wajah Perwira seketika pias. "Sial! Baru 1 hari kami menikah, dia sudah buat ulah." Batin Perwira kesal. 5. Gara-gara keributan yang terjadi dan juga Melody yang kepalanya benjol, akhirnya semua panik dan membawa dia ke rumah sakit. Untunglah, tidak ada luka yang serius pada Melody sehingga tak lama setelah pemeriksaan, gadis itu sudah siuman. Melody langsung panik ketika membuka matanya, tetapi saat ia melihat ayah dan ibunya ada di sana, dia seketika bernapas lega. Dia merasa tenang. Sialnya, rasa tenang itu tidak bertahan lama. Melody langsung melotot kaget saat melihat Perwira juga ada di sana, menatapnya dengan tajam. Bukan apa-apa, sebenarnya. Perwira hanya kesal saja karena Melody sudah membuat keributan. Wajah Melody pucat pasi melihat Perwira di sana. Ia yang awalnya berbaring langsung refleks duduk dan mau berlari pergi. Untungnya, ibunya Melody menahan bahu gadis itu. Mau kemana kamu, Mel?" tanya ibunya. Melody panik dan malah menarik badan ibunya untuk digunakan sebagai tameng. "Ibu, sembunyin Melody sekarang." Ibunya mendecak kesal tiba-tiba dijadikan tameng begitu. "Aduh, Mel. Kamu ini ngapain sih? Melody harus sembunyi, Bu. Bahaya soalnya." Benar-benar, keanehan Melody itu sudah di luar nalar. "Apanya yang bahaya, memangnya?" "Apaan yang bahaya, Mel?" tanya ayahnya. "Kamu ini ngomong kok nggak jelas gitu. Coba jelaskan apa yang terjadi. Kenapa kamu tadi teriak-teriak sampai lari gitu? Tuh, jidat kamu sampai benjol gara-gara jatuh." Tiba-tiba saja, Melody malah menunjuk Perwira. Ayah dan ibunya semakin bingung. Memangnya Perwira kenapa? "Apa sih, Mel? Kok kamu malah nunjuk Nak Perwira?" tanya ibunya. Di dalam ruangan itu, Zaida dan Firza juga ada di sana. Mereka juga sama khawatirnya dengan orang tua Melody dan bingung sebenarnya apa yang sudah dilakukan Perwira kepadanya. Dia kenapa, Mel?" tanya ibunya. Wanita itu kelihatan gregetan sendiri menghadapi anak keduanya yang setengah on ini. "Dia pelihara ular di celana," seru Melody keras. Krik, krik. Semua seketika hening atau lebih tepatnya syok berat sampai tidak mampu untuk mengatakan apa-apa. Perwira sendiri juga sama kagetnya. Ia melotot kaget dan wajahnya merah padam karena malu. Entah sudah berapa sumpah serapah yang ia sebut dalam hatinya gara-gara kelakuan gadis bodoh ini. Memangnya dia ini anak 6 TK, kah? Sepertinya anak TK pun lebih baik ketimbang Melody yang nalarnya tidak jalan sama sekali. Yang sebenarnya terjadi tadi adalah, Perwira tidak melakukan hal-hal tak senonoh kepada Melody.
dia juga tidak nafsu dengan gadis Oon sepertinya. Tadi, saat Perwira masuk kamar, dia melihat Melody sudah tertidur lelap masih menggunakan baju pengantinnya. Perwira hanya melihat sekilas, kemudian ia mengabaikannya. Berhubung Perwira sendiri gerah bukan main karena memakai setelan jas rapi dalam waktu lama, akhirnya ia mandi. Sialnya, Perwira malah lupa tidak membawa pakaian ganti. Jadi, saat hendak keluar dari kamar mandi Perwira hanya memakai handuk yang menutupi pinggang sampai setengah pahanya. Mungkin, Perwira memang dikutuk untuk sial. Ketika ia sudah keluar dari kamar mandi, Melody juga kebetulan mau masuk ke kamar mandi. Gadis itu tidak tahu kalau ada Perwira di dalam kamar mandi karena memang masih setengah mengantuk juga. Mereka berdua sama-sama kaget. Perwira tidak sengaja mengendurkan pegangannya pada handuk yang ia pakai untuk menutupi area privatnya. Akhirnya, handuk tersebut melorot dan terpampanglah bagian pribadinya di depan mata Melody langsung. Melody langsung berteriak histeris melihat benda bergelantungan di antara kedua kaki Perwira. Saat itu, Perwira sendiri juga masih syok berat. Ia mau mengejar Melody, tetapi gara-gara ia sendiri juga masih belum memakai pakaian, akhirnya Melody sudah lebih dulu keluar dan menjerit-jerit seperti orang kesetanan. Setelahnya, terjadilah insiden jatuh dan kepala benjol itu. Kalau diingat-ingat, Perwira benar-benar kesal. Namun, mana mungkin ia menjelaskan tentang kejadian itu secara gamblang di depan para orang tua. Yang ada Perwira sendiri yang akan malu berat. Tiba-tiba, ayahnya Melody mendekati Perwira dan menepuk bahunya sambil menggeleng prihatin. Perwira bingung mengapa kesannya ia dikasihani seperti itu. Maaf ya nak Perwira, tapi Melody ini memang agak polos, jadi jangan buru-buru ya, nak. Kasih waktu dulu. Perwira membelalak ketika menyadari apa maksud ayahnya Melody. Ia malu bukan main. Tanpa mengatakan apa-apa, Perwira langsung keluar dari ruangan itu karena sudah kesal luar biasa. Sialnya, orang tua Melody malah mengira Perwira kesal karena gagal malam pertama. Kesalahpahaman ini malah semakin meluas saja. Perwira duduk di kursi tunggu dan menghela napas panjang. Berkali-kali ia mengusap wajahnya. Perwira frustrasi berat. Bisa-bisanya aku menikah sama perempuan On kayak gitu. Gimana nanti kalau dia ikut tinggal di rumah dinas? Yang ada dia pasti bikin malu aja, gumam Perwira. Apanya yang polos dari Melody? Memangnya dia tidak pernah ikut pelajaran biologi selama sekolah? Oh, atau dia selalu tidur saat di sekolah makanya jadi On seperti itu. Tak lama setelah Perwira keluar dan duduk di kursi tunggu tersebut, Zaida ikut menyusul karena khawatir dengan kondisi mental anaknya. Apa yang terjadi saat ini memang terlalu mengejutkan bagi siapapun. Sudah mempelai perempuannya mendadak diganti, sekarang ada insiden memalukan begini pula. Zaida jadi kasihan dengan anaknya. Nak, kamu nggak apa-apa, kan? Tanya Zaida seraya menepuk pelan bahu Perwira. Perwira hanya melirik mamanya sekilas, tetapi ia tetap diam tanpa jawaban. Zaida ikut duduk di samping Perwira dan menggenggam telapak tangan sang anak. Mama tahu ini berat buat kamu. Mama juga nggak mengira kalau akhirnya jadi begini. 7. Perwira menghela napas panjang. Dia itu bukan tipeku, Ma. Memangnya aku bisa hidup dengan perempuan seperti itu? Zaida mengangguk. Ia memahami keresahan sang anak. Perwira, ini sudah takdirnya, nak. Belajarlah menerima dia. Siapa tahu Allah punya rencana indah untuk kamu nantinya. Perwira diam saja. Namun, ekspresi wajahnya amat menunjukkan kalau ia pesimis luar biasa. Ya wajar saja, kan? Siapa pula yang tidak pesimis kalau tiba-tiba menikah dengan gadis aneh seperti itu?
Hanya membayangkan masa depan bersama Melody saja sudah membuat Perwira merinding sekujur tubuh. Zaida menepuk-nepuk punggung Perwira, berusaha untuk memberinya ketenangan. Sabar ya nak. Selalu ada pelangi setelah hujan. Segala sesuatu yang terjadi pasti ada alasannya dan nanti kamu akan paham hikmahnya mengapa hal ini terjadi. Perwira mengembuskan napas panjang. Ia tidak menjawab nasihat mamanya. Ia tahu mamanya hanya berusaha untuk menyemangati. Hanya saja, kalau sejak awal rasanya sudah tidak tepat, mau disemangati satu dunia pun Perwira juga tidak akan semangat. Saat ini, Perwira kepikiran dengan Sylvia. Kemana sih kamu pergi? Kenapa kamu malah meninggalkanku di hari pernikahan kita? Memangnya aku salah apa ke kamu? Perwira terus membatin penuh tanya. Ia tidak paham. Masalahnya, selama ini hubungan mereka baik-baik saja. Mereka juga tidak bertengkar sama sekali sejak sebelum hari pernikahan. Lantas, mengapa Sylvia malah meninggalkannya? Sementara itu di tempat berbeda, Sylvia sedang berada di sebuah apartemen. Ia berdiri di balkon apartemen itu dan memandang keluar dengan kedua mata sembab dan merah. Ia terlalu lama menangis hingga wajahnya basah dan kelopak matanya agak bengkak. Tiba-tiba, seseorang datang menghampirinya dari belakang dan langsung memeluknya erat-erat. Orang itu menyandarkan kepalanya pada bahu Sylvia kemudian berkata dengan nada lembut. Maaf ya aku telat datangnya dan terima kasih karena kamu sudah memilihku.